Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali pada pekan keempat. Kebetulan Pak Ustadz Yononya itu sedang ibadah haji. Jadi diisi fikih pada pertemuan sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas seputar permasalahan sholat berjamaah. Yang sudah kita ketahui, sholat berjamaah ini afdalu min salatil fadl bi 27 darajah, lebih utama daripada sholat sendirian, 27 derajat bandingannya. Namun dalam prakteknya ada beberapa hal yang penting kita ketahui terkait sah, terkait tempat, terkait syarat-syarat berjamaah itu sendiri, yang perlu kita sama-sama mengingatkan satu sama lain. Syukron ya Haj. Saya jam-jam air zam-zam, alhamdulillah. Dari kitab Kifayatul Akhyar lil Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damsyiki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imani fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Di tempat mana saja, awas, di tempat mana saja shalla seseorang sholat, fil masjidi di masjid, bi salatil imami mengikuti sholatnya imam, fihi yang berada di masjid, wahwa dan orang tersebut alimun tahu bisolatihi pada pergerakan sholatnya itu imam, ajza'ahu maka cukup baginya, artinya ia cukup dianggap berjamaah. Mau dia sholatnya bagian belakang, di luar, selama ia ngerti pada sholatnya imam, maka cukup baginya dianggap berjamaah. Malam yataqaddam alaih, selama tidak mendahului posisi imam. Selama tidak di depannya imam, maka sah. Ini terkait sahnya sholat seseorang atau sahnya berjamaah seseorang. Ya'lam anna li sihhatil iqtida syurutan, ada syarat-syarat sahnya berjamaah itu. Yang pertama, al-ilmu bi sholatil imam, ngerti sholatnya imam, tahu. Nah, ini permasalahan di kita, ada kalanya semoga tidak terulang lagi, terutama untuk jamaah di bawah. Ya, jamaah di bawah kemarin hanya satu media,
yaitu penglihatan, melihat gambar di TV, suaranya tidak ada, pergerakannya pun hanya melihat pergerakan di TV. Yang di belakang melihat pergerakan makmum yang paling depan yang melihat di TV. Blank sama sekali itu. Yang di gedung. Seandainya tidak ada media TV, maka tidak sah mereka. Masih untung itu. Dan yang di belakang melihat pergerakan jamaah perempuan yang di depan, itu masih untung. Seandainya suara tidak ada, gambar tidak ada, sudah mereka tidak bisa sama sekali. Ini sedang dirancang, insya Allah tidak akan terulang lagi, akan diganti semua kabel dan semuanya. Saya usul sekalian yang bagus, yayasan usul sekalian yang bagus. Kalau bisa mic-nya ini made in Jerman. Pertama ngerti, jadi penting ngerti sholatnya imam itu yang utama. Adapun rapatnya saf itu pelengkap. Seandainya imam di depan, saf 2 saf, orang berjamaah di sana itu dekat itu, depan pintu banget, safnya kan gak nempel, apakah sah berjamaahnya? Cukup berjamaah, sah, hanya tidak sempurna atau tidak afdol. Bapak-bapak yang jaga warung kebetulan tidak bisa meninggalkan warungnya di tenda putih itu, tapi kedengar suara tawa sedang imam ini, lalu dia ngampar sajadah itu, dia ngampar sajadah, madhab kiblat, ikut berjamaah, sah. Tahu dari mana pergerakan imam? Dari suara. Ibu-ibu juga begitu, karena kebetulan dia tidak bisa meninggalkan, tidak ada pengganti untuk yang nunggu di tendanya itu sah. Soal sah, tapi sempurnanya ya tetap ke masjid, sempurnanya. Di Arab banyak seperti itu, polisi ya di trotoar, ketika sholat ya polisi ikut berjamaah ya di posnya itu, kadang hanya memakai koran saja alasnya, intinya ikut berjamaah melalui suara itu. Dengan suara orang ngerti pergerakan imam, al-ilmu bi af'alihi dzahirati, ngerti pergerakan lahirnya imam, pergerakan ruku, sujud dan seterusnya. Wa hadza la budda minhu wa nassa alaihi Syafi'i wa tafaqa alaihi al-ashab. Ini dinas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan juga oleh para murid-muridnya. Nah, pengetahuan tentang sholatnya imam bisa melalui bimusyahadatil imam. Awas, ngerti pergerakan imam itu baik lihat imamnya langsung, seperti orang-orang yang ada di saf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang melihat langsung imam. Sebetulnya saf pertama pun kalau di pojok sana nggak lihat imam sebetulnya. Ya, nggak lihat imam. Saf pertama yang di pojok sana juga nggak lihat imam sebetulnya. Orang yang ngerti pergerakan imam dengan langsung melihat imam itu hanya orang yang posisinya kebetulan di belakang imam atau
tidak jauh dari imam. Itu disebut mengerti dengan cara musyahadah atau musyahadatu ba'dis sufuf. Ia melihat atau menyaksikan saf orang yang berjamaah, seperti safnya yang di ujung atau safnya yang di jalan, di teras. Orang yang misalkan di bawah tangga itu sholat berjamaah, bisa melihat orang-orang saf yang di depannya. Seperti ibu-ibu yang di bawah tadi, suara nggak denger, TV nggak kelihatan, ia gerakan ruku sujudnya ikut yang depannya saja, sehingga gerakannya ada agak delay gitu. Allahu Akbar, baru ruku, sudah mau i'tidal saf yang depan, yang belakang baru mau ruku. Kacau juga sih emang. Nah, bisa dengan cara melihat langsung imam, disebut ia tahu pergerakan imam, atau melihat saf terdekat dari imam, melihat saf terakhir yang berjamaah di masjid, atau wa qad yakunu bisina'i sautil imam, ada kalanya ia disebut mengerti pergerakan imam sah ikut berjamaah karena mendengar suara imam. Saf yang di pojok walaupun saf depan, dia tahu pergerakan imam dengan dua media. Pertama, melihat saf orang-orang yang dekat imam kebetulan nyambung. Yang kedua dengan mendengar suara imam. Orang yang di luar tadi, dia ikut berjamaah di pos timur, ikut berjamaah ampar sajadah di pos penjagaan parkir timur, itu dengan cara mendengar imam. Hanya tidak sah di pos sebelah barat karena posisinya di depan posisi imam. Jadi kalaupun yang di tenda-tenda ikut berjamaah ampar sajadah, pastikan posisinya tidak mendahului atau lebih depan daripada posisi imam. Kalaupun tidak mendengar suara imam, bisina'i sawtil muballigh, mendengar suara muballigh. Muballigh ini backing vokalnya imam. Di kita nggak ada, di Masjid Agung pakai itu. Jadi imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, si makmum Rabbana walakal hamd. Itu namanya muballigh. Sehingga ketika imam suaranya tidak terdengar, maka muballigh ini yang nge-backup suara imam ini lebih keras, dan tidak ada dipastikan satupun yang mendahului gerakan imam. Imam sujud, Allahu Akbar, sudah sujud si imam, baru muballigh ini Allahu Akbar, makmum semuanya ikut gerakan muballigh. Itu namanya muballigh namanya, yang menyampaikan suara kepada makmum. Nah, di kita pun bisa muballigh dadakan, terutama kalau mati lampu, mic-nya tidak ada atau habis baterai, mic-nya tidak ada suaranya, maka yang belakang imam itu harus punya inisiatif, takbirnya dikeraskan. Udah imamnya nggak kedengeran, mentang-mentang yang di depan
tahu mengerti gerakan imam dan saf depan mendengar suara imam, lalu ia tidak memperhatikan jamaah yang di belakang. Nah, jadi kalau yang imam itu suaranya tidak kedengar karena mati lampu atau mic-nya padam, maka si muadzin harus jadi mubaligh. Imam gak kedengeran Allahu Akbar, harus agak teriak Allahu Akbar biar kedengar. Nah, umpama suara mubaligh ini karena mic-nya sama-sama mati, suara mubaligh ini terdengar hanya sampai saf ke-10, maka orang yang terakhir di saf 10 itu juga harus menyampaikan ke saf belakangnya. Harus suaranya juga keras agar sampai dan terus seperti itu. Itu namanya mubaligh. Nah, jika suara dari mubaligh depan hanya sampai pada saf 10, saf 10 tidak menyampaikan ke saf belakang, lalu saf belakang putus komunikasi, tidak ngerti gerakan imam, maka saf belakang sudah tidak bisa lagi disebut berjamaah, kecuali mereka hanya melihat pergerakan dari saf 10 itu. Nah, intinya mengetahui pergerakan imam bisa dari suara imam langsung atau suara yang menyampaikan pergerakan imam atau mubaligh tadi. Di kita tidak ada mubaligh, adanya penceramah. Mubaligh. Apakah mubaligh harus baligh? Ini kita suara imam gak kedengeran, hanya anak-anak aja yang vokal, anak-anak yang vokal, apakah bisa dipercaya? Syartul mubaligh kaunuhu thiqatan, walaupun tidak baligh yang penting terpercaya. Ini tidak sedang main-main, ini asli ya. Nggak mesti sudah baligh, anak-anak pun selama bisa dipercaya sah jadi mubaligh dan jadi rujukan untuk pergerakan sholat. Dalam Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi menyebutkan fi babil adzan, sebagaimana adzan boleh anak-anak, sah adzan anak-anak, menunjukkan diterima kesaksiannya anak-anak itu. Jadi anak-anak jika menyampaikan atau menjadi mubaligh, menyampaikan suara pergerakan imam pun itu sah. Tidak mesti yang sudah tua, apalagi suaranya sudah lemah, batuk-batuk juga. Ya sudah, anak-anak saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imami fil mauqif li'annal muqtadin bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in lam yunqal anhum at-taqaddumu alaih. Dari dulu, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat si makmum di depan imam itu tidak ada. Itu mah tuh zaman Nabi, mungkin orang segen. Kalau Nabi ada sahabat posisinya depan Nabi mungkin segen, bukan berarti syarat. Tidak, di zaman sahabat pun demikian. Wa kadzal muqtaduna bil khulafa'ir rasyidin, pada zaman khulafa'ur rasyidun pun demikian. Tidak ada satupun dalam praktek sholat
si makmum di depan imam. Tidak ada. Lam yunqal an ahadin minhum dzalik, sehingga falau taqaddamal ma'mumu 'alal imami batalat salatuhu 'alal jadid. Barang siapa yang posisinya di depan imam, salatnya batal, tidak sah. 'Alal jadid menurut madhab Syafi'i ra'yul jadid. Imam Syafi'i madhabnya dua, ada madhab qadim, ada madhab jadid. Apa itu ra'yu atau madhab qadim? Madhab qadim, pemikiran beliau yang pertama ketika beliau masih di Baghdad. Beliau lahir di Gaza yang sekarang perang itu. Yang Syafi'i lahirnya di Gaza. Ulama Gaza itu banyak menyetak ulama, salah satunya Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau ke Mekah, ke Madinah, ke Irak. Di Irak beliau punya pemikiran disebut madhab qadim. Dari Irak beliau ingin sekali ke Mesir, sampai ia bermimpikan untuk ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Imam Asy-Syafi'i banyak belajar di Mesir, salah satunya ke Imam Al-Laits, Faqih Al-Laits. Di Mesir pemikirannya berubah. Ada yang sudah poin-poinnya A, B, C selama di Baghdad, beliau revisi di Mesir. Revisinya dari pemikirannya, ijtihadnya beliau di Mesir disebut madhab jadid. Yang lama-lama ketika di Baghdad, yang beliau anggap itu tidak tepat, disebut madhab qadim. Sehingga pengaruhnya besar Mesir untuk Imam Asy-Syafi'i, sehingga banyak pemikiran yang beliau revisi di Mesir. Ada banyak hadis-hadis yang ketika di Makkah, ketika di Madinah ini hadisnya dhaif, ternyata ditelusuri ke Mesir, ternyata hadisnya sahih. Banyak. Makanya beliau menggabungkan madrasah ra' yang dari akal dengan madrasah athar yang dari nas, dari Imam Malik madhab Hijaz. Beliau menggabungkan keduanya itu di Mesir. Sementara Abu Hanifah lebih dominan dengan madhab uqul, madrasah ar-ra'yu. Imam Malik lebih dominan dengan madhab nas, lebih pada teks. Imam Malik di Madinah, di Hijaz. Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Irak, lebih dominan dengan akal. Imam Malik lebih dominan dengan teks. Imam Syafi'i menggabungkan dua madrasah itu karena beliau belajar di Baghdad dan belajar di Hijaz, di Madinah. Beliau menggabungkan antara teks dan nas, antara teks dan ra'yu. Itu komplitnya Imam Asy-Syafi'i. Menurut madhab jadid, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi yang penting tidak mendahului imam, ya, apanya, tempatnya, dan yang penting tahu pergerakan imam. Walaupun safnya tidak nempel, sah berjamaah. Walaupun tidak rapat, sah berjamaah. Lalu apa? Merapatkan dan menempelkan dalam saf itu sunnah atau kesempurnaan. Makanya hadisnya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya
ketika kita dalam posisi masjid penuh, kemudian teras penuh, lalu di bawah, ya di gedung, nempel tidak gedung sama saplerika? Tidak. Sapnya tidak nempel, terputus, tapi sah berjamaah. Selama apa? Selama yang di bawah itu ngerti pergerakan imam. Jangan kira-kira loh, kebetulan adzan ini dengan masjid sebelah sama komatnya, yang didengar gerakan sana, tidak sah. Atau yang di halaman tempat parkir, itu kan tidak nyambung. Dengan catatan apabila terpisah, tidak nyambung dengan masjid seperti yang di luar maupun yang di tenda putih, bisa berjamaah tidak melebihi jarak 300 dhira, 300 hasta. Berapa meter 300 hasta? Dhira ukuran syar'i, 1 dhira itu 48 cm sampai 61 cm ukuran syar'i. Sehingga jika diambil 1 dhira pertengahan 50 cm, maka 300 dhira itu 150 meter. 150 meter jarak terpisahnya dengan saf terakhir. Makanya jika pos timur itu, pos keamanan di timur, tidak lebih dari 150 meter dari saf terakhir umpama di teras belakang, maka sah ikut berjamaah. Sah ikut berjamaah. Menurut ulama klasik demikian. Menurut ulama klasik demikian. Mungkin dulu standar terdengarnya suara atau terlihatnya gerakan secara normal dari saf terakhir dalam jarak 150 meter. Nah, kondisinya sekarang sudah mutakhir, bisa mendengar suara imam lebih dari itu, walaupun tidak bisa melihat pergerakan saf terakhir. Apalagi di tanah haram umpama itu bisa, kalau sedang mencari Lailatul Qadar malam 27 Ramadan umpama, itu safnya bisa nyambung ke Masjidil Haram sejauh 10 km. 10 radius 10 km dari Masjidil Haram masih bermakmum pada imam di Masjidil Haram 10 km sampai 15 km. Mungkin safnya tentu saja tidak nyambung, terhalang oleh gedung-gedung, tapi terdengar suara sudah cukup. Begitu pula yang berjamaah di dalam hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram, karena suaranya masuk ke kamar Masjidil Haram, soundnya itu masuk, suara haram, maka itu juga sah, walaupun jarak fisik antara dirinya sholat dengan saf terakhir yang dia lihat dari hotel tentu lebih dari 150 meter. Nah, poinnya adalah mengetahui pergerakan imam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira cukup pembahasan tentang ini untuk pengantar dan mengingatkan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan supaya tidak terlalu siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama langsung berkaitan dengan berjamaah. Yang pertama ini adalah kita sering melihat Pak di masjid kita ini dalam masih kosong tapi diisi di luar gitu. Memang tadi Pak Ustadz menyampaikan itu sah. Tapi bagaimana dengan keutamaannya begitu? Karena sering baik itu subuh pun juga ada tadi ada yang di bawah menyendiri gitu, entah itu mencari kekhusyuan atau bagaimana. Jika diajak ke atas juga nggak mau gitu. Nah ini bagaimana Pak Ustadz ya? Kalau jelas bahwa di ruang atas atau di masjid, dalam masjid ini masih banyak saf-saf yang kosong, tapi dia lebih memilih di teras atau lebih memilih di bawah. Nah ini keutamaannya bagaimana, atau memang harus kita ajak gitu untuk berjamaah sama-sama, apakah ini kategori berjamaah juga atau bagaimana? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua ini mengenai tertib dari setelah sholat nih Pak, kita sering lihat bahwa agak risih juga ya, karena dari ketua yayasan juga ada mengingatkan kepada kita untuk lebih tegas dalam hal misalnya jamaah-jamaah yang pada tiduran nih dalam masjid. Kita perhatikan sekarang ini banyak jumlah jamaah yang habis sholat zuhur terutama itu pada tiduran di dalam masjid ini karpet. Kita nggak pernah melihat tuh ada masjid-masjid yang di misalnya Masjid Agung itu tiduran di dalam masjid itu nggak ada. Kemudian kita melihat juga di masjid sekitar sini aja lah, Al Hidayah juga nggak ada yang tiduran situ, itu masjid-masjid di dalamnya. Nah tapi di kita ini kayak dibiarkan gitu aja. Nah sehingga mereka tuh enak karena di sini nyaman, karpet yang empuk, AC-nya dingin, ruangannya. Jadi siang itu dalam keadaan panas terik di luar, ini mereka lebih senang di sini ya, entah itu sambil main HP, entah itu tiduran atau tidur beneran. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita boleh melarang itu atau tidak? Karena ada anggapan bahwa masjid itu biarkan aja orang itu di dalam masjid gitu, karena pernah kita menolak seperti itu. Ada aja yang kemudian menegur kita, Pak biarin aja lah, mereka itu kan mungkin capek, mereka itu kan mungkin perlu istirahat. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada yang menjawab pertanyaan ini? Bahasa apa? Pak, antarkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat jamaah di masjid. Saya pernah melihat Ustadz siapa itu yang sering di TV itu, jamaah masjid itu hitungannya hanya sekali imam, jadi tidak termasuk masbuk. Jadi kalau masbuknya itu mungkin 10 kali, berarti jamaahnya 10 kali gitu, katanya seperti itu. Kemudian yang kedua ini maaf agak di luar konteks sedikit. Bentar, masbuk itu Tertinggal. ya, diulang tadi kurang Ulang, jelas. jadi makmum dari imam yang ketinggalan. Ya. Makmum dari imam yang ketinggalan. Jadi itu kan kalau berantai itu bisa 10 kali. Iya. Itu yang dianggap hanya yang imam itu. Jadi andai kata ada jamaah datang sendiri gitu, itu bukan namanya jamaah. Gitu.
Kemudian yang kedua, ini maaf Ustadz di luar konteks sedikit, tapi ini masalah tabi'ut tabi'in. Seperti kita tahu bahwa umat Nabi yang paling bagus adalah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan kami sampaikan. Maaf, ini mengenai sholat syuruk atau sholat isyraq. Sebagaimana kita tahu, sholat syuruk itu yang saya baca itu ada 3 hadis Nabi. 1, man sholal qa'adata fi jama'atin summa qa'ada, dan seterusnya. Artinya, apabila seseorang sholat berjamaah di masjid, ini nanti ada hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan tadi, jamaah di masjid, kemudian dia meneruskan kegiatan di masjid seperti zikir dan seterusnya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu akan mendapat pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumroh. Bahkan diteruskan dengan itu, Nabi bersabda sempurna, sempurna, dan sempurna sampai 3 kali. Ini yang saya tanyakan mengenai matahari terbit tadi. Menurut ilmu astronomi, matahari terbit itu apabila pertama matahari di bawah cakrawala, atau kalau kita bilang di bawah ufuk, itu seperti yang di tanda waktu ini ada bunyi titit itu matahari sedang di bawah cakrawala. Kemudian naik sampai matahari di atas cakrawala, sehingga dari astronomi bilang itu namanya matahari terbit. Jadi kalau kita lihat itu matahari, kalau orang Jawa bilang terontong gitu, itu kalau kita umumnya itu ceplok telur itu sudah kelihatan merah itu. Nah, waktu dari di bawah ufuk sampai di atas ufuk itu tergantung perjalanan atmosfer, itu bisa 2 menit atau bisa 5 menit itu. Sehingga yang kami laksanakan sholat syuruk itu, sholat isyraq itu, kalau matahari kalau sudah waktunya itu menginjak waktu yang ke-6 atau ke-7 dan seterusnya, sehingga saya insya Allah tidak melakukan sholat syuruk itu pada saat matahari terbit, itu yang diharamkan itu. Tapi di dalam ini ada 3 hadis Ustadz, itu hadis-hadis itu diriwayatkan ada 2 hadis yang riwayatnya itu, periwayatnya itu seperti Abu Zihal Hilal Al-Qasmali, itu katanya hafalannya lemah. Kemudian hadis yang kedua itu Al-Hawasi bin Hakim, itu juga katanya hafalannya juga lemah. Tapi di samping itu memang ada hadis-hadis lain yang menguatkan sehingga sholat syuruk itu bisa dilakukan. Nah, ini yang ingin kami tanyakan,
perawi-perawi yang lemah tadi itu apakah termasuk tabi'in atau malah justru tabi'ut tabi'in atau di luar itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi, satu lagi. Apa? Ibu. Ada lagi? Baik. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai orang yang sholat di bawah atau di luar, ya kita mengajaknya masuk ya, kita mengajaknya masuk untuk kesempurnaan, ya, walaupun tadi dikatakan sah. Walaupun tadi dikatakan sah, akan tetapi tetap tidak sempurna. Nah, kesempurnaan itu juga harus kita upayakan. Harus kita upayakan agar full, pahalanya itu juga full gitu pahalanya. Kesempurnaan. Adapun bagi orang-orang yang tadi saya katakan kebetulan dagangannya tidak bisa ditinggalkan atau sedang menjaga keamanan seperti pos-pos tadi itu, karena memang ada tugas di satu sisi dia tidak bisa meninggalkan. Maka daripada tidak berjamaah, lebih baik ia menggelar di tendanya maupun di posnya. Selama suara imam itu sampai kepadanya, maka sah berjamaah. Dengan orang yang tidak ada kepentingan, lalu tiba-tiba di teras belakang, tiba-tiba di bawah, itu secara sengaja mereka tidak ingin tidak ingin mencapai kesempurnaan, hanya mencapai sahnya saja. Maka kita harus mengingatkannya atau mengajaknya demi kesempurnaan berjamaahnya. Jadi tetap, walaupun kita tahu itu sah, tetap kita ajak, kita ingatkan untuk gabung ya ke masjid ya. Termasuk juga kami mengingatkan dalam sholat Jumat gitu, jangan dulu ada yang ngisi gedung diisi padahal di atas masih kosong. Jadi tetap kesempurnaan itu mesti kita upayakan, tidak hanya sebatas sah. Bapak-bapak, kalau ada orang pakai celana sontok gitu atau celana yang cuma nutup sampai dengkul, kemudian pakai kaos oblong, sholat sah tidak? Sah, karena aurat itu dari dengkul sampai pusar. Asal pakai celana agak panjangan sampai dengkul, terus pakai baju basket yang ininya lekbong itu, ininya kelihatan ketiaknya, sah tidak? Sah, karena auratnya sudah tertutup dari dengkul sampai pusar. Tapi sempurna tidak? Ya tidak. Pantas tidak? Ya tidak. Jadi jangan karena cukup sah saja kemudian mengesampingkan kesempurnaan, mengesampingkan kepantasan. Jangan sampai seperti itu. Tapi dalam kondisi darurat,
seperti orang yang sedang musafir, orang yang sedang kebetulan dalam keadaan bencana alam, datang waktu sholat, semuanya pakaiannya terbakar atau terendam air, cuma ada baju basket ini, ya sudah, sholat sudah sah itu, nggak usah diulang juga, sudah sah. Posisinya kenapa? Ya karena memang keadaannya demikian. Yang penting cukup menutup aurat. Soal kepantasan, keutamaan itu nomor sekian, karena keadaannya sedang bencana atau sedang sulit gitu. Nah, jadi kalau hanya mengejar sah saja, bisa keluar dari kepantasan. Seperti sholat tadi, pakai handuk saja kan sah, handuk yang panjang aja tutup apa, dengkul sampai pusar. Ini menurut patokan ulama yang paling apik, Syafi'i, bahwa aurat minar baina surrah war rukbah. Kalau madhab yang lain lebih dari itu, dengkul tidak termasuk aurat. Ini laki-laki ya. Jangan dibayangkan perempuan, laki-laki. Kalau perempuan kan semuanya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini laki-laki. Kalau seperti Maliki, Hambali, yang penting kemaluan itu aurat. Imam Ahmad yang penting kemaluan. Makanya kalau ada orang yang sholat, seperti tersebar pernah foto Mike Tyson sholat, pakai kolor tinju, nggak pakai sarung, nggak pakai apa, pakai kaos, kemudian pakai kolor tinju, dengkulnya kelihatan berjamaah, pakai sepatu pula gitu. Ya itu sah, menurut madhabnya sah, madhab Hanafi ya sah gitu. Aurat apa? Dengkul bukan aurat. Hanya Syafi'i saja yang mengatakan dengkul aurat. Nah, sehingga orang yang sholat nutup dengkul sampai pusar saja sudah sah menurut madhab Syafi'i yang paling ketat, yang paling luas batasannya, apalagi menurut madhab yang lain. Nah, namun tetap kalau ada orang yang ke masjid ke sini pakai baju basket, pusarnya tidak kelihatan, kemudian sampai dengkul ketutup gitu. Ya kita ingatkan kan untuk pakai itu tuh, pakai itu tuh. Ada apa? Ada jas, kang pakai sarung tuh, ada sarung. Kan tetap kita ingatkan begitu. Enggak, jangan asal wah sah ini biarin, enggak. Karena ada adab dalam ibadah. Kita pun bertemu orang yang seperti bertemu lurah, bertemu presiden, kita akan memperhatikan busana itu. Kembali bahwa orang yang menyendiri di bawah atau di saf yang terpisah tanpa ada keperluan atau kepentingan ia terpisah, maka bagi kita seyogianya untuk mengajak ke dalam demi kesempurnaan sholatnya, berjamaahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tidur di masjid. Di masjid itu kalau kembali pada hukum asal, hukum apa? Hukum boleh tidaknya ya memang boleh gitu. Tidur, makan, itu boleh sih, boleh. Tapi ini kembali pada kemaslahatan dan kembali pada pengelolaan. Ketika itu kembali pada peraturan pengelolaan untuk kemaslahatan, jangankan yang tidur, orang mau sholat saja diusir boleh. Seperti di Masjidil Haram, orang mau sholat diusir-usir. Bukan berarti dia melanggar syariat, bukan. Tapi ya memang di situ ada kemaslahatan. Jangan di sini, ini jalurnya yang tawaf, jangan di sini, pakai garis-garis. Kan sering yang sudah umroh atau haji itu kan diatur-atur, mau sholat aja susah, udah tawaf mau sholat susah, disuruh pergi kan itu.
Apakah salah askar? Tidak. Tinjauannya itu sudah bukan hukum syara lagi, tapi hukum manajemen. Kalau semuanya dibiarkan bebas, malah kacau. Makanya di masjid-masjid itu diterapkan tidak diperkenankan tidur di masjid. Itu tinjauannya bukan syara. Jangan diadu-adukan ke hukum syara. Mana ada larangan di situ tidur. Tidak akan ditemukan larangan tidur di masjid. Itu kembali ke hukum manajemen, kemaslahatan, bahwa jika tidur di masjid maka mengotori karpet. Kedua, akan dijadikan tempat istirahat. Ketiga, juga akan menghasilkan bau-bau tak sedap, kan gitu. Sehingga lebih banyak madaratnya, walaupun itu hal yang mubah, yang boleh secara syara. Jika menimbulkan bermacam-macam madarat, maka manajemen dalam hal ini boleh melarangnya. Orang makan di masjid nggak ada larangan, tapi ketika makan itu menimbulkan nanti remeh-remeh kotoran, kemudian tidak tertib, kotor, banyak sampah, lalu kita sah-sah saja melarang makan di masjid. Seperti itu kan? Jangan dibenturkan dengan hukum syara. Ustaz, pengurus kelarang saya makan di dalam masjid. Memang mana hadis Qur'annya? Jangan dibenturkan ke sana. Itu hukum manajemen. Pertimbangannya apa? Kemaslahatan. Bukan soal haram dan halal, tapi kalau makan di masjid dibolehkan. Pertama, banyak nyampah. Kemudian masjid yang seharusnya wangi jadi bau jengkol. Jadi bau yang enggak macam-macam. Itu berarti tinggalnya masalah. Nah, tinggal di kita itu ditertibkan saja. Ya dilarang di sini udah tulisan belum? Ini dilarang tidur dan makan. Mana ada? Udah ada. Ya tinggal ininya, penertiban. Marbot maupun imam ini harus sering mengingatkan. Saya jika memang alasannya karena karpetnya empuk, AC-nya dingin, ya mungkin di atas jam 1 siang itu boleh dimatikan AC-nya. Saya kadang ngisi di sini siang, ibu-ibu, ya di sini banyak yang tidur, ini AC nyala semua, padahal yang sholat cuma 1, 2, itu kan bukannya mubazir. Sempat saya usir tuh, karena saya ketika ngisi ngaji ibu-ibu malah di sini pada ngerumpi. Saya usir pakai speaker itu. Saya bilang keluar. Nah keluar, ngobrol. Karena ngobrol-ngobrol pernah. Artinya itu tergantung. Kalau sudah disepakati tidak boleh seperti itu, ada pengumuman sudah tidur dan makan. Alasannya apa? Alasannya kemaslahatan. Bukan dikonfirmasi ke hadis-hadis Al-Quran, tidak ada ya, tapi kemaslahatan. Maka tinggal penegakan, tinggal penertibannya ke marbot-marbot itu supaya jangan segan-segan. Itu sudah keputusan yang tinjauannya kemaslahatan. Diingatkan saja, kecuali pada waktunya, seperti waktu apa? I'tikaf, ya. Seperti waktu i'tikaf atau sekarang nih waktu ngaji karena ada orang tuanya, yang masalah. Nggak ada masalah gitu. Waktu i'tikaf kita boleh tidur, boleh di masjid. Buktinya waktu i'tikaf boleh, itu pun dengan syarat-syarat, bawa sarung sendiri, bantal sendiri gitu kan. Jadi intinya kepada para petugas, tegas saja diingatkan tidak boleh tidur. Ini Pak, kalau dibolehkan ya orang numpang tidur di sini. Enak sekali, lagi panas terik panas numpang tidur. Dikira hotel. Hotel. Jadi itu jangan segan-segan, pertimbangannya kemaslahatan. Hal-hal yang boleh jika bisa mengakibatkan kemadaratan maka boleh menjadi suatu larangan. Seperti tidur, makan, itu jadi hal yang dilarang karena akan menjadi kemadaratan. Baik,
Kemudian pertanyaan berikutnya, orang yang bermakmum pada yang masbuk. Ada yang mengatakan orang yang sudah sholat sendiri tapi hasil berjamaah dari masbuk tidak boleh dimakmum. Begini. Syarat berjamaah itu kita boleh berjamaah pada orang lain selama orang lain itu tidak sedang bermakmum pada yang lain. Itu mungkin maksud tidak boleh berantai itu. Bukan berarti karena dia sudah lepas dari berjamaah dengan orang yang lain. Artinya begini, kalau si A datang lalu masbuk ke si B, si B datang masbuk ke si A dijadikan imam, B itu masbuk. Si A selesai sholatnya, si B jadi sendirian, datang si C nempel lagi ke si B, si C bermakmum ke si B. B selesai, C sholat sendiri, datang si D makmum ke si C, sah. Terus aja mau 10-11 silahkan. Yang tidak boleh itu begini, datang si F makmum ke si B, padahal si B masih bermakmum ke si C. Nah itu yang tidak boleh. Si B tidak boleh dijadikan imam karena apa? Karena masih bermakmum pada si C. Kalau si B nya sudah selesai sama si C udahan, maka si F boleh pada si D. Begitu pula si F boleh dimakmumi oleh siapa? Oleh si H. Kalau si F sudah selesai bermakmum pada si D dan seterusnya sampai Z barangkali ya. Ini patokan tidak boleh dijadikan imam itu kalau orang tersebut sedang bermakmum pada yang lain. Kalau sudah bebas ya silahkan, mau dia hasil masbuk dari yang masbuk juga. Baik, pertanyaan terakhir mengenai tadi bukan di sholat syuruknya ya yang ditanyakan, tapi sedikit saya komentari. Betul, memang ada dari hadis 3 itu ada 2 yang lemah tapi 1 yang sahih. Nah, dalam ilmu hadis ketika ada pembandingnya yang sahih, maka yang lemah ini peringkatnya naik jadi hasan li ghairihi. Yang dhaif posisinya jadi hasan li ghairihi sebab ada keterangan yang lain yang sahih. Ketika hadis ini dhaif, substansinya sama, kemudian ada hadis yang sahih, substansinya juga sama, maka yang dhaif ini jadi hadis hasan peringkatnya disebabkan ada penunjang yang sahih, disebut hasan li ghairihi. Dan betul titik-titik di sini menunjukkan matahari masih di bawah cakrawala, jadi belum waktunya syuruk menurut terminologi fikih. Masih disebut syuruk menurut terminologi ilmu astronomi. Kita sholat syuruk ikut terminologi syuruk menurut istilah ahli fikih, yaitu ketika matahari di atas ufuk 1 atau 2 tombak, seperti 15 menit setelah bunyi itulah, bukan pas bunyinya. Kalau pas bunyinya itu betul syuruk, tapi menurut ilmu astronomi. Nah, yang ditanyakan tadi, apakah ahli hadis dalam al-jarh wa ta'dil tentang aib-aib, ini pelupa, ini kadang pernah bohong, ini hafalannya tidak kuat, ini apakah di kalangan sahabat, tabi'ut tabi'in? Itu bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan tabi'in, tapi mungkin dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat tidak, kalau tabi'in ada juga yang dilemahkan, tabi'ut tabi'in juga begitu pula. Karena ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tersebut muncul di abad 3 Hijriah, 3 atau 4 Hijriah. Sehingga yang dipermasalahkan oleh mereka ada hadis. Dulu zaman sahabat tabi'in belum ada klasifikasi hadis sahih, hadis hasan,
hadis maudhu, dhaif itu belum ada, tidak ada itu, karena orang-orang jujur semua, ya jujur semua. Nah muncullah seperti Imam Al-Bukhari itu kan, Imam At-Tirmidzi kemudian mengklasifikasikan ada hadis yang mensyaratkan mu'asyarah sejaman dan juga al-iltiqa bertemu dan sebagainya. Tidak memungkinkan itu terjadi pada tabi'in karena dianggap lemah seorang rawi bukan pelanggaran yang berat, Pak, bukan gara-gara hafalannya tidak mantap itu dianggap lemah. Nah kalau kita, orang-orang kita semua yang meriwayatkan termasuk saya, udah bukan dhaif lagi, karena kadang mulahbat gitu. Contoh Imam At-Tirmidzi mau mengambil hadis pada seseorang yang tahu hadis, begitu ia melihat orang tersebut, dia mau nangkap ayam tapi dikasih pakan dulu. Mau nangkap ayam susah ya, dikasih dulu parang baru ditangkap, sampai tidak jadi ngambil hadis dari orang itu. Kenapa? Karena ia dianggap fasik mengelabui ayam. Yang begitu-begitu itu dianggap cela. Kalau kita kan biasa, ya gimana nangkepnya kalau nggak digituin? Mau nangkep sapi aja, mau nyangret sapi kan ditipu dulu. Kalau nggak begitu, sapinya kabur, sapi kayak dituntun apa-apa. Jadi jangan dikira si anu kadzab apa-apa itu pelanggaran besar, tidak, Pak. Tabiin itu orang-orangnya masya Allah standarnya jauh. Kalau munculnya dari kita udah bukan dhaif lagi. Itu sebabnya ulama memandang hadis dhaif tetap boleh untuk amaliyah, karena dhaif menurut pandangan ahli hadis bukan seperti dhaif bagi kita, hanya kurang dobit itu mantap ininya, hanya kurang. Mereka yang dicela atau dianggap ini kurang, hafalannya kurang, ini orangnya ada bohongnya, jadi lemah, itu kebohongannya jangan dianggap seperti orang kita-kita, Pak. Mungkin karena suka bercanda itu sudah dianggap lemah, sudah dianggap lemah. Makanya hati-hati, jangan antipati dengan hadis dhaif, karena ada orang yang mengatakan sedoif-doifnya hadis masih lebih bagus daripada ucapanmu. Kenapa? Karena didhaifkan oleh ulama itu bukan berarti periwayatnya pembohong seperti kita, tapi pernah sekali saja mengelabui binatang, sekali saja mengelabui orang, itu sudah didhaifkan. Nah kita berapa kali bohong, kita berapa kali ngelabui orang. Nah, intinya ada kemungkinan itu dari tabi'in dan selanjutnya. Ya, ya Pak, periwayat hadis itu, ini hadisnya kurang sikoh, kurang terpercaya. Kenapa? Karena saya pernah nitip anu malah beli anu. Kita kan sering. Kita kan sering begitu, mulahbat sering. Suruh beli anu, suruh beli warna kuning malah warna merah gitu. Yang begitu-begitu itu dianggap sesuatu. Ini pembahasannya dalam hadis panjang sekali. Sekali lagi, kalaupun hadis dhaif itu dalam amaliyah fadail amal boleh digunakan. Kemudian kalau ada penopang yang sahih menjadi hasan kedudukannya. Itu yang dhaif ya. Kalau maudhu, memang maudhu itu bikinan orang dengan motif tertentu. Kalau maudhu itu memang palsu jelas, berkaitan dengan motif-motif yang tidak jelas, tidak diamalkan kalau yang maudhu, kecuali ada penopangnya yang sahih. Maka yang maudhu ini
tidak dijadikan dalil, kita ikut dalil pada yang sahih. Baik, saya kira cukup. Ini MC-nya udah pamit duluan karena mau ngebesan. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis atau kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.